Juga ada Vlogger, kali ini gue akan bahas LMPP Smart Hybrid. Check this out. Oke, kenapa sih gue bahas R3 Smart Hybrid ini? Karena kebetulan gue user R3 juga dan Bayu R3 user juga. Jadi gue bener-bener antusias banget pas denger hybrid, jebret. Langsung nih, gue kejar. Dan sekarang gue ada di Suzuki Dewa Sartika dan gue mau say thank you buat Om Gilang sama Om Ian yang udah minjemin mobilnya. Tadi sekali lagi gue kepo sama hybrid gitu kan. Langsung yuk kita bahas. Pertama yang gue lihat, karena gue udah hafal banget sama R3, grill. Gua nggak tahu ya. Ini memang mobil yang baru launching 10 Juni kemarin. Dan ini bener-bener mobil yang buatan dari anak emasnya Jepang, Suzuki, India. Kelihatan banget dari grill ini. Kayak api-api itu Brahma Kumbara. Ngangkat gitu kan. Tapi ini sesuatu yang pertama kali gue lihat, ini loh bedanya. Tapi kalau dilihat lain-lain sebenarnya memang sama. Gua bahas satu-satu ya. Dan gua bahas juga secara fair kekurangannya. Lampu. Lo kalau ngeliat lampu ini memang sudah proyektor. Tapi kalau dilihat lagi, gue teliti lagi, ini masih bolham. Jadi paling nggak akan terlihat agak sedikit menguning. Tapi dengan proyektor tadi, gue yakin once lo ganti dengan LED, ini lebih terang daripada biasanya karena udah ada proyektor. Gue langsung ke bawah, fog lamp. Sama, masih halogen. Dan ini juga hitam dop yang cenderung tren ke arah 2000 pertengahan lah ya, 2000 kemarin. Dan belum sekarang, karena sekarang itu udah cenderung ke arah black piano. Gue rasa kalau seandainya black piano akan lebih wah. Tapi overall keren. Tapi dia ada kelebihan di sini. Ini udah ada teknologi guide me light. Jadi kalau seandainya lu turun dari mobil, dalam hitungan 10 detik lu masih punya waktu untuk merangkak ke rumah lu kalau rumah lu agak gelap. Misalnya lu pulang, tak mati lampu gitu kan. Ini nolong banget. Lo keluar dari mobil, lampu masih nyala, dalam hitungan 10 detik, jebret, dia baru mati. Dan begitu pula kalau di parkiran. Gue cenderung orang yang suka lupa parkir mobil di mana gitu kan. Kadang-kadang gue pikir foto gitu kan. Nah ini berguna banget. Kalau seandainya lo ke parkiran, lo lupa mobil di mana, lo tinggal pencet tombol lo, tek, lampu lo akan nyala 10 detik. Ketahuan dong, tak, weh mobil gue gitu kan. Keren, keren. Ya selain itu overall sebenarnya sama dengan tipe-tipe sebelumnya. Dan oh ya, buat nginget lu juga, yang Smart Hybrid itu hanya ada di GX sama tipe Sport. Cuma 2. Lanjut lagi, samping. Dari samping gua akan mulai antena. Ini hal yang berbeda lagi. Antenanya itu udah agak pendek, udah nggak long fold lagi. Menurut gua sih udah bagus, walaupun sekarang ini banyak trennya tuh shark fin di belakang. Tapi overall udah bagus. Sebenarnya ada 17 titik poin yang baru, tapi gue akan bahas yang bener-bener hebat banget sih. Spion, ini udah retractable ya, sudah retractable dan lo tinggal pencet nutup sendiri dan lo saat on mesin lo ini kebuka sendiri. Langsung ke pelek. Pelek ring 15 ya, dengan bannya itu 185/65 tutun. Menurut gua sih untuk sekali bermobil Smart Hybrid yang teknologinya wah banget di antara mobil-mobil LMPP saat ini kurang. Better sih enaknya 16-17 biar lebih racing gitu kan. Tapi overall ya oke. Dan untuk rem di depan udah rem disc, belakang masih tromol. Tapi kalau seandainya kita bicara teknologi di sini udah hebat banget. Udah ada ABS, ABD, ada ESP juga. ESP itu gunanya kalau sana jalan licin lu belok gitu, dia langsung membuat lebih stabil. Dan yang paling berguna buat orang-orang nyetir baru, high heel control. Jadi once lu ditanjakan, dia ada persekian second tuh mobil itu tahan, nggak mundur lagi.
Itu saat-saat sekarang menurut gua butuh banget. Apalagi Jakarta macet, jarak cuman let's say sekarang udah nggak ada lagi jarak minimum, cuman sekedar sejari 2 jari, lu mesti mundur gitu daripada nyundul belakang. Worth it banget. Keren banget. Dan body kit, tadi gue bilang ini kan type-nya GX ya. Memang nggak ada di sini, tapi sport udah ada. Oh iya, asal lo tahu aja, sebenarnya ini mobil pertama LMPV yang smart hybrid. Dan di sini gue nemuin sesuatu yang sayang sih. LMPV teknologi terbaru, lo nggak nyombong. Keren banget kalau seandainya sini ada logo hybrid nih. Paling nggak ngerasa, weh, samping lu lihat, weh hybrid nih gitu kan. Kalau gue, belakang. Oke, hal pertama yang gue lihat di sini perubahannya chrome. Chrome itu sebelumnya di sini. Naik ke sini kesannya agak lebih seksi sih menurut gue. Dan kalau gue lihat lagi di sini, lampu sebenarnya sama ya. Dan ini pakai LED semua, full LED juga. Dan ini gue nggak tahu, ini nggak dapat spoiler. Tapi gue yakin, once lu nego sama marketingnya, lu pasti dikasih. Percaya sama gue. Atau lo ngambil yang jelas-jelas seri sport, pasti udah ada spoiler, ya nggak? Oke, bagasi. R3 itu udah terkenal banget bagasinya terbesar di kelasnya. Ini beneran terbesar banget. Gue lihat lagi, dia bisa ada 2 partition sini. Dan kalau masih kurang, kalau segede ini masih kurang gitu kan? Segede ini masih kurang, lo bisa turunin lagi dan ini rata. Keren. Oke, gue masuk mobil dan gue akan cerita belum ke arah teknologi. Gue akan bicara apa ya, yang umum-umum aja. Once lo masuk dalam, pabrikan dan hitam, elegan lah ya hitam. Dan motifnya memang agak sedikit beda dengan sebelumnya. Dan sporty juga beda. Dan kalau lo lihat lagi hal yang gue ngerasa teknologi setinggi ini kok masih pakai handrem tarik gini. Kalau menurut gua sih, dan dia untuk AC-nya juga udah ada heaternya juga, keren sih menurut gua. Tapi ini annoying juga, mobil segede gini lu masih spion kecil yang belum ada teknologi apa-apa. Dan di sini pun kalau gua lihat memang ya di sini nggak ada kacanya, di sini ada kaca tapi ya masih standar lah. Tapi overall kalau saya lihat ini ada woody black gini, kayak semacam kayu-kayu black piano sih, keren. Kalau ngeliat dashboardnya keren banget. Dan ini udah banyak fitur-fitur teknologi yang akan gue jelasin nanti. Dan di sini ada setir gue rasain di atas ini kulit dan di bawah agak bentuk-bentuk kayu dan bisa tilt. Dan posisi jok pun walaupun manual udah bisa naik turun, maju mundur pasti lah ya. Tapi kalau naik turun gini, dan kalau menurut gue yang naik turun ini emang sekarang hampir semua mobil baru udah bisa naik turun. Dan menurut gua memang butuh banget sih untuk adjustment. Biasanya orang-orang yang mobil baru itu disewain lah, atau anak lu yang make, atau mungkin orang tua lu, jadi lu bisa adjust seberapa sesuai dengan body lu. Menurut gua worth it banget, keren. Baris kedua overall sama, gua nggak akan bahas jauh di sini. Armrest ada ya kan. Kalau lu bicara detail lagi ya sama, cup holder ada, Isofix juga udah ada, dan ini double blower juga sama. Overall sama. Oke, sebelum gue bahas masalah teknologi hybridnya, karena gue minjem sama mobil Om Gilang. Nah Om, kalau seandainya teman-teman gue yang nonton video gue ini pengen tahu caranya ngedapetin mobil ini, atau lu punya hal-hal yang mempermudah mereka dapet ini, dan harganya sekalian, boleh ya? Dia loh. Untuk harga kita dibanderol dari 270 juta aja untuk yang manualnya nih, yang hybrid manual tipe GX. GX ya. Kalau Matic cuma beda 10 juta aja, nggak jauh-jauh gitu. Oke. Untuk yang sport kita sama persis, itu di harga 280 juta yang manual. Yang Maticnya di 290 juta. Berarti manual sport sama Maticnya GX sama harganya? Sama persis harganya. Keren. Terus kalau misalnya untuk promo-promo nih, kita mulai dari DP ringan nih, DP 10% kita udah bisa nih. Dengan angsuran yang tentunya bunganya kecil banget nih, Om Deddy, gitu kan.
Terus yang kedua kita tenor sampai 8 tahun. Mungkin kalau 8 tahun. kelamaan nih, kalau kelamaan ya Om Deddy nih, kayak nyicil rumah jatuhnya. Iya, 8 tahun gila loh. Itu. Paling kita bisa turun ke tenor 6 tahun atau 5 tahun. Itu angsurannya bisa lah kita press gitu kan. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi konsumen-konsumen yang mungkin udah terbiasa dengan akad syariah, Oke. kita juga bisa nih. Oh, bisa Gitu. syariah juga berarti lo? Bisa. Nah, ini gua kita baru finance dengar ya. kerjasama sama banyak banget leasing gitu kan. Yang syariah juga kita ada gitu Oke. kan. Gitu. Sama yang terakhir sih, kalau misalnya untuk harga, apalagi DP dan angsuran, kita kan menyesuaikan ya. Ini dimulai dari DP 10 juta aja. 10 juta? DP 10 juta dengan angsuran 3 jutaan nih, Om Deddy. 3 jutaan, oke. Iya, oke. gitu. Nah, Sama kayak motor kalau DP 3 jutaan gitu. betul. Kayak motor gede. Motor gede. Harganya Juta. juga lumayan Nah. gitu. Tapi untuk proses kita standar sih Om Deddy, KTP, KK, NPWP ya biasa gitu kan. Kalaupun ada kekurangan atau kejanggalan di data, nanti Gilang bisa bantu gitu. Oke, berarti kalau sana lu khawatir dengan data lu bisa hubungin ya Om ya? Bisa. Boleh Nanti curhat-curhat di nomor lo? Boleh. Untuk di 0878 0907 6876 nanti, atau enggak di deskripsi ada, tinggal diklik aja. Termasuk IG dari Dewi Sartika ini. Betul, Instagram Dewi Sartika, nanti tinggal dicek aja showroomnya. Kita lengkap sih Om Deddy. Oke. Kita ada sales, service, sama spare part. Oke. Jadi circle pembelian Anda, konsumen-konsumen kita, Iya, nggak iya. akan jauh-jauh dari sini. Dan untuk spare part kita lengkap. Service ada 24 jam Oke. sampai 7 hari. Jadi mau hari Minggu pun kita ada. Wih, Gitu. jarang-jarang tuh showroom hari Minggu Aman, kan. pokoknya. Tanggal merah masuk buka nggak? Tanggal merah buka. Kita juga termasuk bengkel siaga. Jadi just in case konsumen kenapa-kenapa, kita ada direct gratis juga. Nah, Terus kalau misalnya servis, kita juga bisa tanggal merah, bahkan lebaran aja buka Pak. termasuk ini ya, termasuk gabung Suzuki Racing cepat gak sih? Masuk, itu semua masuk semua. Gue tahu tuh, Om Deddy. komunitas gue ada soalnya. Bener. keren banget. Nah Om, kalau gue tanya dari sisi lo, Siap. kelebihan teknologi dari Suzuki apa? Yang jelas, kalau dibanding kompetitor, ini jauh gitu kan. Dari harga sama fungsionalnya sangat fungsional banget gitu. Nah, Nggak cuma bener. gimmick doang nih teman-teman gitu. Bener, ini mobil smart hybrid termurah dan salah satu smart hybrid di LMPP. Keren. Asli Om, keren banget. Bener. Makasih banyak Om. Siap, Om Deddy. Makasih banyak Om Deddy. Sukses terus Om. Sama buat Om Deddy juga. Di sini dapat keunggulan semakin irit ban bakar dengan mesin K15B dan ditopang komponen hybrid lainnya seperti ISG dan baterai aki 42 ampere hours dan baterai lithium ion 6 ampere hours 12 volt. Kedua, engine auto start dan acceleration assist. Itu gunanya tadi kalau saya berhenti itu mesin lo langsung stop dan itu hanya mengandalkan baterainya aja. Jadi lo bakal irit masalah bensinnya. Dan begitu pula kalau seandainya lo ngerem, itu otomatis baterai lo akan terisi kembali dengan mobil tadi. Jadi lo don't worry untuk masalah pengecasan segala macam, akan langsung saling mengisi mereka. Ketiga, fitur-fitur menambah kendara. Fitur-fitur tadi yang tadi gue bilang ABS, ABD segala macam di sini udah bener-bener hybrid banget, teknologinya udah safety dan last but not least biaya operasional hemat dan ramah lingkungan. Ya ramah lingkungan karena irit. Overall semua mesinnya sama, cuma ditambah baterai lithium. Ya di sini smart hybrid kalau menurut gue lebih ke arah sama-sama mild hybrid ya. Pokoknya hybrid yang enggak pure hybrid, tapi udah cukup membantu untuk teknologi iritnya tadi. Oke, untuk bicara masalah teknologi tadi, gue bermula pada yang ada setir gue langsung. Ini sebelah kanan ini keren banget. Ini cruise control. Cruise control itu untuk mobil LMPP di bawah 300 juta. Ini baru ini. Cruise control itu guna di saat 60 km per jam. Lu setting ini, itu lu gak usah nginjek gas lagi dan lu kaki lu bener-bener istirahat, cuma siaga di rem sih. Dan itu untuk kisaran harga 300 juta di bawah. Cuma ini mobil salah satunya yang ada fitur ini. Keren banget. Dan ini kirinya tombol audio biasa. Untuk speedometer, gue paling suka MID-nya. Dari sini MID-nya juga bisa lo rubah-rubah. Di sini untuk ukuran bensin lo bisa cek gitu kan. Pokoknya semua data ada di sini semua. Top idle stop time, semuanya ada. Motion phone, torsinya, powernya, akselerasi, brake sama baterainya pun ada di sini. Jadi buat lo ngontrol keadaan mobil lo tuh bener-bener worth it banget MID ini. Keren banget. Dan gue langsung ke bawah, di sini auto stop button. Ini bener-bener tadi yang
Smart Hybrid itu di sini adanya. Di sini juga tombol ESP dan tombol ini otomatis semua nyala. Tapi kalau seandainya lu nggak pengen gunain, lu bisa juga offin. Tapi lu beli mobil dengan teknologi tinggi, ngapain juga lu nggak gunain? Nggak ada ruginya juga, dan nggak untungnya juga, bukan? Ini hal yang paling gue suka dari interior sebuah mobil adalah head unit. Di sini head unitnya udah 9 inch dan ada Bluetooth musiknya, ada pengaturan biasa lah USB. Kita lihat menu semuanya, radio pasti, ada aux in, Bluetooth music, dan overall hampir sama. Dan ini gue suka di sini, mungkin some people belum tahu, isi connection ini sama juga mirroring ya. Dan mirroring ini tadi gunanya bisa lo langsung ke handphone lo, bisa GPS segala macam. Udah keren banget. Overall semuanya wood di sininya, sampai hal-hal detailnya hampir mirip dengan R3 lama, tapi memang ini lebih elegan dan lebih ngerasa gua lebih racing dengan MID tadi. Yes, cukup sekian main-main gua sama Smart Hybrid. Mudah-mudahan bermanfaat buat lo dan buat gua juga. Dan gue mau say thank you lagi buat Om Ian sama Om Gilang yang udah ngasih kesempatan gua untuk main-main di showroom Dewi Sartika ini, dan keren banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.